Pernahkah kamu merasa bahwa tubuh ini begitu lemah dan tidak berdaya? Saat penyakit datang, semuanya terasa begitu berat. Bukan hanya fisik kita yang tersiksa, namun juga jiwa dan semangat kita. Sakit penyakit bukan hanya mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari, namun juga membawa ketakutan akan masa depan. Bayangkan seseorang yang harus hidup dengan keterbatasan fisik. Ia harus menghadapi cemoohan dan pandangan sinis dari banyak orang. Seorang wanita muda harus berjuang melawan depresi dan gangguan kecemasan. Bahkan pada akhirnya ia harus menghadapi satu kenyataan pahit, yaitu kelumpuhan. Apa yang akan terjadi dengan hidupnya? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Saya mengalami depresi karena waktu itu fisik saya yang kurang mencukupi untuk bisa mengimbangi dengan aktivitas-aktivitas saya yang banyak, sehingga saya menjadi susah fokus, memicu dibully oleh teman-teman saya. Dibilang lemot dan dikatakan oleh teman-teman saya cici lemot oleh hampir satu angkatan di jurusan saya. Selama kuliah saya merasa sakit hati karena dibully oleh teman-teman saya. Saya pelampiasannya dengan cara saya berkeliling di sekitar kampus saya. Jadi saya seperti kehilangan arah gitu. Kehilangan arah, saya naik angkot tanpa tujuan. Saya hanya merasa kosong, hampa dalam diri pikiran saya. Jadi mengalami gangguan kecemasan. Saya mengalami cemas ketika berada di tempat keramaian. Leher saya menjadi tegang karena kaku. Perasaan saya, pikiran saya yang sudah mulai gugup gitu karena berada di tempat keramaian. Mungkin karena juga fisik saya yang kurang berstamina. Saya juga kurang tahu sih penyebabnya bagaimana. Karena akhirnya saya didiagnosa oleh psikiater saya gangguan kecemasan. Waktu itu hubungan saya dengan keluarga saya tidak cukup baik karena saya belum terbuka terhadap ayah ibu saya. Gitu, saya tergolong anak yang sangat pendiam, suka menyendiri, tidak pernah bercerita sama sekali kepada orang tua saya. Ibu saya tahu kalau saya ke psikiater, didiagnosa gangguan kecemasan, saya diberikan obat, tapi saya saat itu karena saya masih seperti masih blank, masih kosong gitu, jadi saya tidak minum obat tersebut dan tidak rutin konsultasi ke psikiater lagi. Sejak saya dari psikiater itu, saya tahun 2005 mulai mengalami gejala seperti tengkuk leher saya sakit, tidak bisa menengok kiri kanan. Ketika kedua kaki saya mulai lemas, saya dibawa ke rumah sakit. Kemudian setelah dirawat rumah sakit, kedua kaki saya mulai tidak bisa digerakkan. Dalam tubuh saya, jadi saya mengalami kelumpuhan sampai sekarang. Dari pinggang ke bawah tidak bisa digerakkan. Tahun 2011, mata kiri saya mengalami buta total. Nah, disitulah saya mendapat diagnosa dari dokter, neuromyelitis optica, suatu penyakit autoimun. Setelah divonis dokter penyakit neuromyelitis optica, saya menjadi suka marah-marah. Ketika saya depresi, saya pernah sampai dikendalikan oleh seperti suatu kekuatan dari dalam diri saya untuk melakukan bunuh diri secara tidak langsung. Seperti misalnya, saya tidak mau makan, saya tidak mau minum. Karena hal itu, saya dibawa ke rumah sakit, dirawat di klinik psikiatri selama sebulan. Bahkan saya sampai menonjok-nonjokkan diri saya sendiri oleh kekuatan dari dalam diri saya sendiri yang saya tidak tahu karena saya sendiri sedang tidak sadar. Sudah diberikan obat oleh dokter, hanya saya masih tetap tidak mau minum obat dari dokter dan tidak mau konsultasi ke psikiater. Nah, akhirnya tahun 2017 saya kambuh lagi. Saya kembali mengalami depresi dan halusinasi. Saya mengalami gejala-gejala yang sama.
seperti tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau buka mata, tidak mau berbicara gitu. Bahkan tahun 2017 itulah saya mulai menunjukkan diri saya sendiri. Saya karena mengikuti suara halusinasi saya mencabut selang infus saya mencabut selang sonde saya. Ya, saya seperti ingin mati karena mengikuti suara halusinasi saya. Setelah itu saya tidak mengerti, yang pasti saya merasakan Tuhan menjamah hati pikiran saya dengan cara yang ajaib. Saya perlahan-lahan disadarkan satu persatu, misalnya tentang Tuhan itu sendiri, tentang keluarga, ayah, ibu, kakak, tentang teman-teman saya disadarkan untuk mengampuni satu persatu. Tahu firman Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Firman Tuhan itu menyadarkan saya meminta ampun kepada Tuhan, dan juga saya melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti hati saya. Sejak saya melepaskan pengampunan, tentunya saya merasakan damai dalam hati saya merasakan sukacita, dan saya juga merasakan bahwa hidup ini harus dijalani dengan lapang dada, dengan berbesar hati. Saya mulai bisa berkarya, bekerja, dan berusaha. Saya puji Tuhan mempunyai beberapa pengalaman pekerjaan, dan terakhir ini saya menjadi freelance social media content. Jangan pernah menyimpan kepahitan dalam diri hati teman-teman, karena itu hanya akan merugikan diri teman-teman sendiri juga. Kalau susah mengampuni, teman-teman datanglah dan terima Tuhan Yesus. Di dalam masa-masa yang berat, Tuhan memberikan kekuatan agar kita bisa bangkit dari kesusahan dan kesedihan. Ada pengharapan di dalam rencana Tuhan yang indah di dalam hidup setiap kita. Mungkin hari-hari ini ada kita yang sedang mengalami situasi yang berat karena sakit penyakit. Kami rindu untuk mendoakan sahabat. Silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami rindu untuk mendukung kamu di dalam doa. So, jangan ragu untuk menghubungi kami.